Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya atas nama Armila dengan NIM 202405010203 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini saya akan bahas tentang sumber dana bank, yang dimana pengertian dari sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana yang digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Kemudian kita masuk pada pengantar sumber dana bank. Sumber dana bank adalah asal-usul uang yang digunakan untuk kegiatan operasional, pemberian pinjaman, dan investasi. Kemudian pentingnya sumber dana bank. Pentingnya sumber dana bank terletak pada kemampuan untuk menghasilkan keuntungan melalui selisih bunga atau spirit. Kemudian kita masuk pada jenis utama sumber dana. Jenisnya meliputi deposito nasabah, pinjaman antar bank, modal sendiri, dan instrumen pasar modal. Di Indonesia, pengelolaan sumber dana ini diatur oleh regulasi BI dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kestabilan sektor perbankan. Kemudian kita masuk pada klasifikasi dana bank. Dana bank dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, jangka waktu, dan biaya yang membantu bank untuk mengelola risiko dan efisiensi operasional. Yang pertama, berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber di sini berasal dari 3 kategori utama. Yang pertama itu dana pihak ketiga seperti deposito giro, tabungan, dan deposito berjangka dari nasabah yang merupakan sumber utama karena bersifat stabil namun fluktuatif. Kedua, dana sendiri meliputi modal inti atau equity dan cadangan laba ditahan yang bersifat permanen dan tidak perlu dikembalikan. Kemudian yang ketiga, dana dari pasar seperti obligasi, surat berharga, atau pinjaman sindikasi. Kemudian kita masuk pada berdasarkan jangka waktu. Klasifikasi ini membantu bank dalam merencanakan investasi jangka panjang. Berdasarkan jangka waktu itu ada 3. Yang pertama itu jangka pendek yang meliputi deposito on call atau giro yang kurang dari 1 tahun. Tetapi rentan terhadap penarikan cepat. Kemudian dana jangka menengah yang meliputi deposito berjangka 1-5 tahun cocok untuk berinvestasi sedang. Sementara itu, dana jangka panjang seperti modal saham atau obligasi di atas 5 tahun memberikan stabilitas untuk ekspansi bisnis. Kemudian berdasarkan biaya. Biaya dana mempengaruhi profitabilitas bank. Dana murah seperti tabungan dan giro yang memiliki biaya rendah, misalnya bunga 2-3% per tahun, sehingga ideal untuk operasional harian. Sebaliknya, dana mahal seperti pinjaman antar bank atau obligasi memiliki biaya tinggi karena suku bunga yang lebih besar, tetapi menawarkan fleksibilitas dalam kondisi darurat. Kemudian kita masuk pada fungsi-fungsi modal bank. Modal bank berfungsi sebagai fondasi keuangan yang kuat, melindungi bank dari berbagai risiko dan mendukung pertumbuhan. Yang pertama itu fungsi utama. Pertama, modal berperan sebagai buffer kerugian yang melindungi bank dari risiko kredit seperti pinjaman macet, risiko pasar, atau risiko operasional. Misalnya jika nasabah gagal bayar, modal dapat menutupi kerugian tanpa mengganggu operasional. Karena bank dengan modal kuat dianggap lebih stabil. Kemudian yang ketiga, modal memenuhi regulasi seperti capital adequacy ratio atau CAR yang minimal 8-12% menurut BI untuk memastikan bank memiliki cukup dana cadangan. Kemudian fungsi pendukung. Modal juga berfungsi sebagai sumber dana permanen yang tidak harus dikembalikan seperti deposito, sehingga mendukung ekspansi bisnis seperti pembukaan cabang atau pengembangan produk baru. Selain itu, modal digunakan untuk menghitung rasio keuangan seperti return
equity atau ROE yang mengukur efisiensi penggunaan modal. Kemudian kita masuk pada hubungan antara klasifikasi dana dan fungsi modal. Kedua elemen ini saling terkait dan mengaruhi struktur modal bank secara keseluruhan. Klasifikasi dana yang bersifat sementara seperti dana pihak ketiga harus diseimbangkan dengan modal bank yang permanen untuk mengurangi risiko. Misalnya, bank dapat menggunakan dana murah seperti tabungan untuk operasional harian. Manfaat dari hubungan ini adalah meningkatkan ketahanan bank, di mana diversifikasi sumber dana membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis dana. Namun tantangan muncul dari fluktuasi suku bunga yang dapat meningkatkan biaya dana mahal atau modal rendah yang menyebabkan sanksi regulator seperti denda dari OJK. Kemudian kesimpulan dari sumber dana bank. Kesimpulannya adalah melalui klasifikasinya berdasarkan sumber, jangka waktu, dan biaya merupakan fondasi operasional yang efisiensi untuk efisiensi dan keuntungan. Sementara itu, fungsi modal bank sebagai batar kerugian, pemberi kepercayaan, dan alat regulasi memastikan kestabilan jangka panjang. Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa bank harus menyeimbangkan dana sementara dengan modal permanen untuk mengurangi risiko. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.